Cat, Captain saya. Halo orang-orangan si Kambal 2 TV. Ketemu lagi nih dengan Coach Aidun. Coach. Kan lisensi C ya, Bang? Iya, Bang. Seksi. Itu kenapa terpikir Abang pengen jadi pelatih? Ya dingin aja, Bang. Maksudnya banyak ISSB kan, tapi rata-rata pelatihnya nggak dari sepak bola gitu. Oh gitu. Tidak nyawa kan sedikit-sedikit lah Bang paham gitu kan. Ingin aja bantu-bantu mengembangkan anak-anak ISSB di sekitar. Oke. Nah, timnya apa sih kira-kira kalau yang paling dekat rumah tuh ISSB apa? ISSB selama ini ikut bantu-bantu melatih di ISSB Bidang Johor, Bang. Bintang Johor ya. Sama Bang Herman. Iya. Kairil ada juga situ, Kairil. Ya dulu ada dia, tapi sekarang kayaknya udah enggak. Udah serius pengacara deh ya. Bang, Potong Paris. oh enggak Bang, itu dia pengen yang pengacara yang punya uranium, punya gunung Oh, itu. iya. Yang orang kaya sama. Iya, iya. Kemarin diundangnya aku. Orang mana dia? Orang Manado nih, orang mana? Dia ngundang ke rumahnya bukber. Abang datang hari Sabtu tuh? Datang. Wah, aku entah apa ada event tuh Bang. Bang Dun, langsung aja lah Bang Dun. Iya. Kita cerita pasti berhubungan dengan PSMS Bang. Putaran pertama Bang, itu kan seorang Aidun Sastra Utami kayaknya nggak punya jam tayang tuh. Aku juga pernah buat apalah tulisan di Skambal gitu kan. Akhirnya putaran kedua dimainkan. Pertanyaan pertama Bang, gimana perasaan Abang di banyak pertandingan di berapa? 8 pertandingan hanya 7 menit, berapa menit? 7 menit bermain. Gimana perasaan Abang sendiri? Ya kayak mana ya Bang, itu kan tergantung pelatih semua Bang. Berarti kan pelatih siapa yang siap itu yang diturunkan. Iya. Mungkin pas putaran pertama itu menurut pelatih saya belum siap gitu kan, atau masih banyak pemain-pemain yang di atas saya gitu kan. Tapi setelah saya dikasih kepercayaan putaran kedua, saya nggak mau nyanyiakan itu Bang. Oke. Dan pertandingan pertama langsung assist cantik itu, ala cross, iya kan? Ya betul itu kan, betul itu. Kebetulan Alah enggak lah, pasti latihan itu. nggak, itu bola counter attack. Iya, counter attack. Bola dari counter attack sayap kanan. Bek kanan. Rupanya dapat kapten. Langsung ku sekalikan ke Julino pas memang kebetulan dia sendiri kan. Sayang nggak ada penonton pada saat itu ya. Iya, tanpa penonton gitu. 2 pertandingan kan. Menang bola kita. Menang. Iya betul. Iya. 4 kali berturut-turut ya. Iya. Pada Main betul-betul. di kandang 2 kali, Dua kali menang. Main keluar 2 kali menang. Menang. Rupanya 2 kali balik ke kandang ada penonton. Seria menang. Serius banget. Terus gimana sih dengan Coach Selim Maijar misalnya kan pasti komunikasi juga lah kan. Akhirnya beliau memberikan kalimat kepercayaan di putaran kedua, apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan main lepas, nggak usah takut salah, nggak usah takut capek. Maksudnya masih banyak, kalau capek masih ada pengganti. Stok gelandang banyak gitu ya, lah ya. kalau misalnya kalau dimainkan ini langsung habiskan aja, Iya. nggak usah takut capek. Tapi kalau di PSMS kali ini berarti Abang satu posisi dengan inilah ya, dengan Sandi Sute lah ya. Oh sama, kami sama. Jadi komunikasi dengan Sandi sendiri gimana kan? Walau ya kita tahu Sandi kan pemain ya, maksudnya di klub-klub besar dia kan, Persija gitu. Gimana kira-kira satu posisi dengan pemain punya nama besar di Liga 1 lah? Ya sebenarnya senang juga sih Bang, tapi kan kebetulan kami sering memang kadang kalau saya main yang ganti masuk dia. Iya betul. Tapi nggak ada masalah. Siap. Kita komunikasi bagus. Iya. Karena Ya, profesional kan Bang. Karena kemarin juga waktu anak beliau ulang tahun juga ya datang juga. Iya. Kawan-kawan itu luar biasa. Nggak ada, maksudnya nggak ada masalah. Siap. Posisi ini gini-gini, saling mendukung. Siap. Tapi teringat Bang sebagai anak Medan Bang, akhirnya PSMS Medan lagi-lagi gagal kan Bang. Abang juga udah berapa kali di PSMS ya, akhirnya balik lagi ke PSMS ternyata kegagalan lagi ke Liga 1. Kalau Abang sendiri ngelihat apa yang terjadi di tim itu Bang? Apakah memang karena ada faktor internal atau eksternal, kira-kira apa yang terjadi? Faktor rezeki aja nih. Rezeki ya? Macam tahun ini faktor rezeki aja. Maksudnya tim kita ini udah kompak. Tim ini kayak kekeluargaan Bang. Oke. Satu sakit semua. Siap. Tapi itulah memang rezeki aja, nggak ada. Iyalah. Faktor rezeki itu. Iya betul, kayak ada yang kena tiang tiba-tiba. Iya. Ada yang yang depan gawang itu lawan apa sih itu Bang? Lawan Bekasi ya? Betul. Yang Abang juga syuting. Ya, ribon. Ribon. Udah jelas-jelas 90% nih bola masuk.
Dejan. Dejan. 90% masuk, bisa lagi tepi sama kiper. Karena rezeki nggak ada. 2 kali 3 kali tuh, Gama juga gitu. Ya, Abis itu Abang Sambar lagi. Nah, Gak gol lagi. gol lagi. Baru contohnya kita lawan Persiraja aja, Bang. Ah iya. Peluang kita kan Banyak kali. mustahil kita kalah. Kita aja kalah itu nggak percaya. Karena kita dominan dari mulai start sampai akhir, menyerang terus. Iyang lah, kan inilah, itulah. Jadi faktor lagi ya kan. Apakah memang tuahnya nggak di Stadion Baharudin? Nggak juga sih. Nggak juga lah ya. Nah. Karena dibilang orang macam tahun lalu kan SDS, Iya. Sada sendiri, baru PSMS memang nggak pernah menang Iya. main di Barudin kan. Ya contohnya buktinya tahun ini start awal kita lawan Persikabo Menang. main menang. Kan berarti kan nggak ada, maksudnya nggak ada ininya, pokoknya rezeki aja nggak ada. Bang, dengan kan ada suatu kejutan lah dibuat oleh manajemen ya, dengan masuknya sebagai manajer Saktiawan Sinaga. Kira-kira pengaruh Saktiawan Sinaga di tim gitu Bang, apa kira-kira Bang? Kalau Abang sendiri sebagai anak Medan yang pasti udah sering main lah sama Saktiawan Sinaga, gimana sosok Saktiawan Sinaga ketika dia menjadi seorang manajer Bang? Untuk internal tim lah kita bilang. Ya kita udah sama-sama tahu kan Bambang Sati Cemana, maksudnya ya dia sama pemain dekat. Kita kalau ada apa-apa bicara ke dia, nggak langsung ke bos, pasti Bang Sati dulu. Oke, selain dia manajer lah ya. Nah, dia sebagai manajer terus sebagai kawan kita juga. Dia yang ngerti keadaan isi hati pemain. Makanya dia kan tidak bisa berbuat banyak kan. Betul. Karena dia cuma menyampaikan Ya, ke bos. perpanjangan tangan pemain lah ya. Keluhan anak-anak ini ke dia, baru dia nyampaikan ke sana. Jadi apa yang disampaikan dari sana disampaikan lagi ke pemain. Siap. Kalau dengan Ismi Bang gimana Bang? Kira-kira pemain Maluku Utara ini Bang? Oh, Barakati, Riba, Sude. Ini memang sudah jadi anak Medan. Oh iya ya. Sudah jadi anak Medan nih. Udah tinggal di Medan aja Mi. Oh iya ya. Udahlah di Medan aja lah Mi. Apalagi. Karakternya pas. Warna kulit pun emang hujan nggak ya? Gak. Kamu gugur banyak. Banyak. Sorry komandan. Tapi dia menurut Abang tentara yang baik ya? Baik. Ini itu kalau perang Nah. jumpa musuh antara dia sama musuh yang mati, dia nggak berani tembak musuh itu. Bagus dia mati gitu. Masih dia punya hati. Luar biasa Ismi itu. Warna kulit aja seram, tapi hatinya Bang. Wah, luar biasa. Tapi Abang setuju nggak Bang? Setelah putaran kedua oke lah, kita naik turun juga lah akhirnya kan Bang. Kalah kita, ya kayak Abang bilang lah, rezeki juga kan. Ya kalau Persiraja terutama semua pasti kecewa lah. Tapi menurut penonton, survei penonton, ketika playoff degradasi, disitulah sebenarnya peak permainan PSMS Medan terbaik. Abang setuju nggak dengan hal tersebut? Setuju sih Bang. Tapi gimana ya Bang? Kita kan udah sama-sama tahu sih sebenarnya kan Bang. Waktu kita di awal putaran di awal putaran kedua tuh kita curi start, maksudnya menang terus. Iya. Mungkin kita udah merasa puas dengan 4 pertandingan yang menang terus. Oke. Karena kan tinggal beberapa pertandingan lagi, kalau kita main di kandang aja 1 kali menang, kemarin Iya. kita yang lolos kan. Betul. Kita mungkin terlena. Selisih sama PSPS cuma 1 kan? Kita menang aja lawan Persiraja atau Iya. sama Dejan kemarin, kita yang lolos. Seri terus lawan Deja. Seri lawan Dejan. Jadi kita 2 pertandingan di home tuh cuman 1 poin. 1 poin. Mungkin kita cepat puas diri gitu Bang. Euforia apa segala macam, mungkin itu. Yakin lolos lah pada saat itu ya? Yakin lolos gini temakan, apalagi kan Dejan kemarin peringkatnya di bawah. Bawah kali. Temakan gitu. Mungkin saya pribadi aja ada berpikirnya gitu, temakan satu pertandingan 3 poin aja kita udah lolos. Dapet. Karena kita lihat di Klasmen. pertandingan terakhir itu kita jumpanya yang Udah enak menurut kita. karena kan kita diunggulkan di kandang juga kan. Iya. Itu karena memang hitung-hitungannya sudah dikatakan menang, makanya kita agak, mohon maaf, agak jumawa sedikit atau gimana Bang kira-kira? Atau Bisa jadi Bang. Gitu ya? Bisa jadi. Karena kita ada pemain ini udah hitung-hitungan juga, Iya. pelatih juga. Jadi setiap pertandingan kita tuh harus tahu klasemen kita di mana. Iya. Nah, semua tuh harus tahu karena kita bisa antisipasi kan Bang. Seandainya ini menang, ini gini, kita turun, kita naik gitu. Jadi kita harus tahu klasemen. Makanya kita udah lihat jadwal udah apa, ini temakan. Itulah
pemikiran pemain gitu bang. Rupanya terbalik ya kan? Supaya terbalik. Dari situ baru kita introspeksi diri kan. Introspeksi diri, kok bisa? Semua ini nggak nyangka gitu bang. Nggak nyangka kok bisa. Kita main di luar aja kita benar-benar. Iya betul, di kandang kok. Di kandang sendiri 2 pertandingan maksudnya dengan bukan kita merendahkan Iya ya, tim lawan ya. lawan enggak. Kalau di hitung-hitungan kita klasemen kan jauh bang. Bayangin aja kita terakhir poin berapa bang? 20 berapa ya? Beda 1 poin sama 2-2 kita bang, kalau aku nggak salah. Bang. 2-3 ya? Iya. Kita beda cuma 1 Satu poin sama PSPS. Pak Gubernur. Dengan playoff kita yang dapat poin yang nggak nyampe 10. Iya betul. Kan lucu kan? Memang kalau itu aku setuju bang, kayak Pak King bilang cerita juga agak membingungkan. Kalau aku Iya. abang nonton juga kan dengan Pak King, dia bilang kok peringkat keempat langsung playoff degradasi, gitu Ya, gitu. Siap. Sebenarnya yang tim yang di atas ini yang kasihan bang. Iya, Macam iya. peringkat keempat kan. Iya iya. 1 poin. Oh iya betul. Kita bukan jelekan apa enggak. Macam contohnya grup Grup 11, grup Ah. 11 bang. Macam Subang. Iya iya. Ya kan? Di bawah kan. Main putaran pertama enggak pernah, putaran kedua. Terakhir playoff dia yang Dia selamat. Leman. Persibo yang Persibo paling kasihan. Sakit ya, Bang? Sakit kali orang itu. Hanya gara-gara ini keputusan wasit, akhirnya mereka yang degradasi kalau sama Persipura. padahal kan di awal start Gila. di atas awal yakin untuk promosi Promosi kita, nih. maksudnya masuklah ke 4 besar kan Wah, Subang yang selamat rezeki juga Rezeki. Padahal pemainnya kelas-kelas di situ kan. naturalisasi Iya, Ultra di situ ya. Iya. Ultra baru si siapa? Osas. Nah, Iya betul juga. putaran pertama di atas Bang, kalau menurut abang, bang, ya Bang, sebagai pelaku sepak bola lah juga, itu memang ada faktor internal, faktor eksternal nggak bang dari sisi wasit yang mempengaruhi kalau menurut abang di sepak bola kita nih? pasti Kita nggak bilang wasitnya dibayar lah ya, mungkin kesalahan lah dari wasitnya, gimana kira-kira? pasti ada Iya ya. karena kita udah sama-sama tahu lah Iya. Ya. sepak bola Indonesia kayak gimana jangan Siap. dari yang Liga 2, yang Liga 3, Liga Iya, yang iya, apa iya. ya kita ada Udah tahu sama tahu lah ya bang ya. apalagi sekarang kan semua live banget Iya, kan? iya, iya. Jadi penonton udah bisa lihat sendiri Betul. Iya ya, Persibo tuh paling kasihan memang ya. Persibo. Akhirnya degradasi. Degradasi dia tuh. Luar biasa. Terus bang, izin aku bang, kalau cerita tentang squad lah kan, squad PSMS ini kan bisa dikatakan ada yang tua, ada yang muda kali. Komposisinya menurut abang gimana sebenarnya? Kalau dengan komposisi tua muda yang digabung, yang diracik oleh Coach Neil Maijer di PSMS musim 2024-2025 ini? Kalau menurut saya nggak ada ini ya bang, nggak ada jarak gitu, nggak ada. Oke. Rata-rata gini, sama lah. Sama ya? Nah, karena ini cuman nunggu siapa yang siap aja. Oke. Dan di latihan lah ditunjukkan. Ya, betul. Siapa yang siap. Pokoknya kita tuh latihan nggak ada tim A, tim B nggak ada. Siap, Semua siap. rata. Jadi Siap. khusus tinggal milih ini dah Oke. kita main. Dapat. Itu aja. Oke. Karena nggak ada bedanya juga. Yang ini main belum tentu ya terlalu tinggi. Yang ini dimainkan yang nggak jelek-jelek kali gitu Yes. sama rata-rata aja. Bang, ini boleh abang tanya, boleh bang jawab, boleh nggak nih bang? Ya ada kebaca story nih bang. Sebenarnya aku mau nanya juga. Bukan story sih sebenarnya ya, foto ya abang buat caption lah atau tulisan. Ketika kalah lawan Sriwijaya, Nah, itu kan ada kalimat pengkhianat gitu kalau aku nggak salah bang ya. Aku karena Iya. kawan semua gak sungkan nih bacanya. Tapi boleh bang jawab, boleh nggak nih bang? Itu sebenarnya itu ngelihat kondisi tim yang bagaimana sebenarnya bang. Aku yakin abang pasti nggak akan menjatuhkan ke 1-2 orang karena semuanya berjuang kan bang. Itu sebenarnya untuk kalimat penyemangat buat seluruh tim atau kekecewaan abang karena kalah? itu sebenarnya bang untuk penyemangat ya juga karena sebelum pertandingan itu Lawan Sriwijaya nih. lawan Sriwijaya nih kami briefing nih aku udah ngomong sama kapten Net RH ya. RH ini kan bang pertandingan gimana ya bang kita udah nggak Ya, ngaruh iya, betul. nggak ada Mau kalah pun mau menang udah tetap bertahan. tapi harga diri ya kan bang Iya, lawan Sriwijaya pula ya kan. nggak mungkin maksudnya nggak mungkin kita ngalah gini segala macam nggak ada sebenarnya itu nggak ada maksudnya itu penyemangat kita Iya, untuk iya. penyemangat diri untuk tim sebenarnya Iya, karena iya. udah bilang sama dia Met besok pertandingan kita hati-hati dan ada yang jadi pengkhianat Oke. sampai di papan tulis itu kan semua pemain ini kami disuruh ini bang apa namanya
nulis isi hati lah tentang pertandingan besok. testimoni. Nah, Sebelum pertandingan. sebelum pertandingan. Oke. 1 hari sebelum pertandingan itu kalau nggak salah kan. Jadi kami briefing dikumpulkan sama pelatih kan tentang pertandingan besok gimana. Jadi satu-satu semua disuruh ke depan. Oke. Ada yang bilang harus menang, semangat, berdarah-darah segala macam gitulah. Jadi aku sendiri buat jangan ada yang jadi pengkhianat di tim ini. Jadi sebelum pertandingan itu aku udah buat. Maksudnya motivasi. Aku duduk sama kapten sebelahan, aku bilang sendiri sama dia. Jadi inilah maksudnya. Setelah pertandingan itu aku buat ya gitu kan, nggak ada aku nuduh ini nggak ada. Karena di awal udah ada. Maksudnya itu supaya ayo tetap total aja ya. Itulah mungkin yang mau abang Iya, sampaikan. Karena apa bang kan? Itu takutnya, makanya aku bilang sama kapten. Kalau nggak percaya bang tanya dia, kalau belum abang wawancara dia, tanya sama dia. Aku lihat sebelah-sebelahan, jadi itulah. Besok paginya kok ribut nih. Ada apa gini. Ada yang nuduh ini segala macam, padahal aku sendiri nggak tahu. Sampai ditelepon, Dun, kenapa apanya maksudnya? Yang nelpon siapa? Ada lah. Oke, kawan-kawan lah kita bilang. Juga kan, kok gini, di sini udah ribut gini. Kalian aja yang nanggapnya ribut, aku Iya, isu aja aku bilang. Tapi ada yang isu-isu gini. Kalau kita nggak salah, ngapain pak? Betul. Sampai ada yang udah hapus aja gitu. Ngapain ya? Berarti kan aku kalau aku hapus itu berarti aku ada nuduh. Iya. Dan itu ceritanya dari awal sebelum pertandingan juga sudah bang tulis motivasi untuk diri sendiri dan tim. Udah besok mau pertandingan. Dan dibaca oleh semua pemain dan staf kepelatihan. Semua pelatihan. Jadi kami itu bang, udah selesai pertandingan, mau balik ke Medan kami briefing lagi kan. Setelah kalah ini ya. Setelah kali ini briefing itu bahas masalah itu lagi gitu kan. Ya kan? Ya saya bilang sendiri sama coach kan. Coach saya minta maaf coach. Kan sebelumnya saya udah bilang 1 hari sebelum pertandingan saya sudah bilang kayak gitu, maksudnya jangan ada jadi pengkhianat. Jadi ngapain lagi itu dipermasalahkan? Iya. Bukan karena melihat kondisi pertandingan. Awak bukan dukun sebelum pertandingan tahu gitu ya. Jadi aku bilang aku nggak ada menuduh seseorang kecuali aku bilang ini. Iya. Misalnya Iman Batak pengkhianat, gitu misalnya. Nggak ada. Jadi orang aja nanggapinya. Oke. Nggak ada masalah, aku sama satu pemain nggak ada masalah. Orang memang awak nggak ada nuduh, nggak ada nyebut nama. Iya. Ini aku ibaratnya artinya kalau sebelum ya wajar. Kalau lain perkara kalau setelah pertandingan baru dicatat ya. Itu bang, itu aku sebelum pertandingan aku udah ngomong. Oke. Sama kapten aku ngomong. Orang Karena sama-sama anak Medan juga ya. Medan, ngomong sama dia lagi tuh. Orang pas lagi briefing aku di sebelah sama dia. Oke. Hati-hati besok aku bilang. Asal jangan ada yang jadi pengkhianat besok main bola. Dia pun bicara sendiri sama aku ya dulu. Ini harus maksudnya betul-betul yang percuma kita jauh-jauh dari sana sampai sini. Iya. Bahkan pertandingan itu nggak ngaruh juga. Iya betul. Ada ngaruhnya sama kita kan, jadi ya kalau memang mau ya udah di lapis kedua di main. Iya. Ini kan nggak berarti ini main kita Mau serius main betul-betul main fight. itu Coach Neil itu memang karena adanya omongan dari Dirut ini tetap tim inti, atau Coach Neil yang bilang udah kita tetap fight nih, tim terbaik yang kita kirim gitu. Kayaknya Coach Neil sama Bang Ari sama pas komunikasi ya. Bang. Ya mungkin pelatih buat keputusan sendiri ya. Iya, sendiri Bang. Betul. Apalagi macam Coach Neil kan dia pernah melatih di sana kan. Iya. Setidaknya mana mungkin mau kita kalah sama dia. Betul. Dia pun bisa juga kena tuduhan lah jadinya kan. Karena komentar. Iya. Masuk akal. Aku nggak mau. Ya gitu juga. Coach Neil nyampaikan ke kita, ada main ini ada fight terus main, nggak ada. Kalau memang mau nggak fight, apa itu memang diturunkan. Iya, sepakat. Begitu. Jadi sebenarnya itu hanya untuk motivasi ya. Karena kan di Medan memang waktu juga itu, Bang, semuanya heboh nih. Bang, tanya lah. Keril yang paling heboh. Keril dikirimnya tuh, aku tahu dari Keril. B, tanya dulu Aidon kayak mana. Sungkan lama, baru kalah. Oh, tapi itu ku tanya juga sama kakak, Bang. Kue ya kakak, betul. Tanya sama kakak. Dia nggak tahu. Kak, apa cerita? Aku bilangnya kan. Habis itu nggak tahu lah. Nggak mana berani ku tanya orang kalah. Tanya kakak. Enggak, dia kalau setiap habis pertandingan gitu nggak tahu gitu status gua apa gimana. Nggak tahu. Memang dia kalau kalah
Gak banyak tanya. Paham deh ya. Ya paham, bagus aku digari sendiri gitu. Pas apa romantis ya, lagunya cocok kali memang. Betul, gak berani Iya. kan? Bagus, udah biar aja 1 hari 2 hari udah tenangnya tuh. Iya, iya, Kalau iya. kalah. Ini. Udah tanya udah. Iya, iya. Tapi artinya kalau untuk PSMS berarti mungkin rezeki aja lah ya bang ya, Iya, Bang. rezeki. Iya, tapi ada juga yang kayak misalnya izin aku bang, kayak kemarin Kuba salah tangkap, itu juga kan pengaruh juga tuh bang ke poin. Ya tapi itulah bang sepak bola bang. Iya, bukan kita bilang, bukan nuduh juga kan, tapi itulah sepak bola. Pada nuduh-nuduh yang Iyalah. aneh-aneh enggak lah. Yang gak usah jauh-jauh bang, aku tengok di Piala Eropa kiper apa sama juga kok bisa terlepas. Bayangkan aja Liverpool lawan Madrid. Iya iya. Oh iya, Karius Yang pada ke kaki kawan gitu. dapat Benzema, Bola mau kayak mana, bola sampai ujung bisa tepis dia. Tepis kayak pesawat itu ya terbangin nangkepnya. Tiba-tiba Tiba-tiba dikasih ya. Benzema pula lah gitu ya, 100% gol. Bola payah, bola kayak mana enggak gol. Hah? Gini dikasih ya, bukan sekali. Betul betul. 2 kali di pertandingan itu berturut-turut. Iya juga ya, betul 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 kan. Ah inilah kalau analisis coach dari lisensi C kayak gitu memang. Karena Sekaligus maksudnya main sekaligus mengamati bang. iya, oh kelas. Bang berapa? Ada catatan sendiri dia. Wah, memang kalau Villanesia ini beda ya. Berarti Korsinil pun terbantu lah. Ada nggak misalnya Korsinil tahu nggak bosnya abang juga ngambil lisensi? Tahu. Oh, sering diskusi nggak dengan beliau bang? Karena aku tengok dia kan komunikatif ya sebagai pelatih ya. Setiap mau pertandingan tuh diskusi sama dia. Tukar sharing lah bang, ya kan. Dipanggil satu-satu atau gimana? Enggak tahu juga, ada juga lah sebagian pemain Iya, yang iya, panggil, iya, gitu. iya. Tapi kalau aku sering panggil dia, walaupun nggak main, mau dia maksudnya sharing sama kita. Aidun, kamu gini, gimana pertandingan semalam kita gini. Disuruh analisis. Iya. Itu karena tahu dia lisensi tuh. Tapi saya jawabnya nggak pernah menjatuhkan Iyalah, iya, orang, iya, ya. Coach ini, Iya, iya, itu iya. menurut saya coach, gitu, Iya, menurut iya, iya. Aidun, tapi pandanganku gimana? Balik ke dia lagi ya. Iya, balik Berarti ke kan dia. analisis kita ya. Berarti kan dia maksudnya fair sama kita gitu Iya, Bang. iya. Mau dia percaya sama pemain untuk bantu tim ini gitu. Oke. Tapi izin aku nih bang, ini bukan mau mencah belah sih bang ya. Ini kayaknya real sih ya. Kita nggak menyalahkan pemain bang. Tapi ketika putaran beberapa kali ku catat bang, ketika misalnya abang keluar menit ke 70 atau menit ke 60, itu selang beberapa menit pasti selalu gol. Izin aku bang, maksudnya beberapa kali lah aku perhatikan. Nanti kita baca lagi ya dongan-dongan. Setiap Aidun misalnya ada keluar, kayaknya ada gol yang tercipta. Itu menurut abang karena memang di tengahnya belum nyambung dengan Ismi ya, karena Ismi nggak tergantikan kan? Gimana menurut abang? Apakah memang ya memang tim lawan aja udah tahu taktikal kita yang sama gitu? Mungkin mana ya Bang? Satu, faktor rezeki Rezeki tim lawan ya? tim lawan. Kedua, ya mungkin belum siap yang Iya, yang- oh, belum iya, siap. iya. Satu lagi, mungkin ini tim lawan ini lagi menyerang terus nih ke tempat kita. Iya iya iya. Karena mereka tertinggal pasti lebih jor-joran nyerang ya. Nyerang ke tempat kita. Pas di posisi saya nggak ke bola. Iya iya iya. Menurut pelatih, oh ini harus diganti dengan tenaga baru. Nah, gitu. Karena memang udah capek kali ya. Capek, Bang. Iya, karena aku tengok bang sebenarnya bang di midfielder itu posisinya sebagai apa sih bang? Karena aku tengok naik turun terus tuh. Semua bang. Asal tahan aja. Yang penting sampai semampunya. Tapi aku izin aku bang. Dulu kan ya awal-awal bang nonton PSMS putaran 1 lah, nggak ada guna nih Aidun. Begitu putaran kedua ketika abang diganti terakhir waktu aku lawan Nusantara itu kan abang diganti juga. Iya betul. Aku komentatornya tuh bang, sombong juga aku terus di setiap ngomong aku sombong, video.com nih. Jadi itu teriakan penonton udah beda bang. Kok diganti? Kemudian hidup Aidon gitu. Abang ngerasain nggak euforia dari supporter atau penonton PSMS Medan? Ya kalau untuk supporter ya bang, apalagi kita putra daerah ya. Ya betul. Pasti semangat kita, euforia kita pasti bertambah. Berbeda, iya, iya. Berbeda. Siap. Tapi abang merasa memang udah dicintai lah, semakin dicintai lah oleh para penonton dan supporter PSMS. Akhir-akhir ini sebelumnya ragu semua. Oh iya, mengambil PSMS Medan itu kan pasti ya apa berisiko juga sih bang. Apa dasar abang kira mau balik lagi ke PSMS Medan? Itu mungkin sedikit yang belum kutanyakan bang. Ini ya bang, maksudnya kadang dibilang orang
pengkhianat. Maksudnya, Ketika di Karu atau di Sada ya? apalagi kemarin yang di Karo Sadar. Iya. Pengkhianat tuh semua, maksudnya sebagian supporter tuh nyerang bang. Di medsos, Bang? Medsos apa segala macam. Terus, Bang? Jadi gini, sekarang yang nggak mau di PSMS itu siapa? Maksudnya kan PSMS-nya atau saya yang nggak mau? Oh, kelas. Jadi jangan bilang aku nggak loyalitas untuk PSMS. Aku di PSMS ya bang. 2013 di PSMS. Yes. PSMS itu lagi hancur. Ya. Ah, Itu pelatihnya Gurning ya? almarhum. Oh iya, bukan. Suimin ya. Nah, nggak digaji 9 bulan itu berapa tuh kan? Udah Tahun ulang, Bang. Tahun 2000, 2013, 9 bulan nggak digaji di PSMS. 2016 ISC, Ya. 2019 habis degradasi. Pas PSMS ini bukan hancur ya bang. Kondisi keuangan nggak bagus lah ya. Kondisi keuangan tuh kayak ombak. Ada bahkan ombaknya sampai kayak tsunami kan. 50 meter tingginya. Pas tiba di PSMS ini hancur-hancurnya, pasti aku telepon. Dun balik, PSMS lagi nih bantu-bantu gini segala macam. Siapa? Tapi pas tiba PSMS itu lagi Kaya raya. ya kabut. Ditengok pun nggak gitu. Ditengok enggak. Bahkan bang, aku bukan janjikan enggak bang. Ya. 2020 atau apa aja. Aku orang pertama yang dicoret. Ya. Yang pertama, tapi aku nggak mau. Banyak wartawan nanya kan, bang kok nggak latihan? Dia lagi sakit, gini segala macam. Sampai aku izin, udah bang, gak usah naikkan berita, kasihan nanti. Ya. Banyak diserang gitu. Tak pernah aku mau jelek-jelekan ini nih. Tapi itu nyata ya kan, memang Nyata, dicoret. Memang dicoret. Orang pertama. Bahkan kami kan 2020 itu yang habis 2019 bang. Nah. Kami anak Medannya disuruh latihan dulu. Dan Iya. siapa apa kan? Iya. Latihan lah di kebun bunga gini tiba masuk pelatih. Besok pencoretan ya. Belum tahu ada main sebesar nggak tahu coret. Itu lagi keuangan data. Lagi bagus. Nah, jadi jangan bilang aku nggak loyalitas ke SMS. Cukup loyalitas. Aduh, iya juga ya, betul juga. Iya betul. Tapi orang menanggapinya bang Beda aja ya. beda kalau kita jumpa SMS main gini. Wah, apa kan taktiknya apa segala macam. Nggak pernah aku tanggapi memang. Ya silakan aja kalau berani orang sama main kok. Iya. Tapi ya juga ya, betul juga. Yang penting kita nggak ada Mencoba mencederai segala macam, betul. Gini bang, yang penting kita udah beda kostum. Iya. Ya kita beda lah. Kita bela yang Kerjaan kita kan, Iya Bang. betul. Iya juga ya. Iya juga dengar betul. Iya. Sampai aku bang bilang sama ketua, izin ketua, Pak Lau. Pak Lau. Wah, izin aku. Bahkan dulu Bang Karu bang, Smack tuh sering diundang. Ya. Sering diundang. Ada pertemuan di apa itu diundang? Iya. Nah, Pernah diundang nggak datang? jadi Pak Lau macam Bang Bani. Kan. Pasti supporter Smack tuh datang. Gak pernah aku mau jatuhkan ke sini. Bahkan ada satu supporter yang nanya sama aku, kenapa kalian kok latihan, maksudnya semangat main gini-gini nggak segala macam. Baru aku sebenarnya malas jawab bang. Naik aku ke atas. Aku bilang, bang izinnya bang, bilang contoh macam supporter SMS. Wah izin. Pak Loren ada di situ ya. Ada di situ Loren. Jadi kayak mana tim SMS ini nggak semangat mainnya? Orang itu latihan aja, supporternya banyak mau nonton. Iya. Kalian apa tahu kami latihan di hutan-hutan sana? Satu orang pun nggak ada yang nonton. Jangan kan di party dia aja nggak ada yang nonton. Iya, Tapi iya. tuntutannya banyak. Di sosmed, tapi nggak pernah terjun ke lapangan. Gitu. Iya. Lebih parah awak lagi. Apa? Latihan di party dia aja nggak nonton, Pak. Iya. Jadi tuntutannya tuh harus semangat begini, berguna segala macam. Nonton di sosmed, komen di sosmed. Datanglah. Datanglah dukung timnya. Contoh nih macam tim udah senior begitu nih Pak. Iya. Tapi ya artinya memang balik lagi ya kita profesional pesepak bola Bang ya. Ya, memang itu kerjaan kita kan Pak. Tapi kalau melihat kecintaan yang berlebih dengan seorang Aidon Sastra Utami ini Bang ya di PSMS Medan. Kalau di musim 2025 ya 2025 ini gimana kira-kira Bang? Apakah sudah ada manajemen yang menghubungi kembali walaupun kita belum tahu nih liga berjalan kapan Bang, Liga 2 kita nih. Itu pula kadang di Indonesia nih pening kita ya kan. Gini Bang, takut nyawa ikan nunggu-nunggu di sini. Rupanya ada dihubungi.
Macam kejadian kemarin itu juga. Awak tunggu kan. Rupanya nggak dipakai. Iya. Padahal bukan sombong, enggak. Ada yang ngajak walaupun tim-tim ini kan. Awak tolak gini segala macem. Nunggu yang di sini satu kan dekat keluarga, ya kan bang. Iya. Sekarang ya siapa yang cepat. Siapa cepat? Ini berarti ke Bang Ari Maulana ini harus cepat nih kalau mau tetap mempertahankan nomor punggung 8 Aidun ini. Ya, kalau masih dibutuhkan ya pasti. Iya. Bos, Dibutuhkan gimana coba? dirut kami. Karena dirut lagi pening nih. Di pengadilan 40 klub lagi dia. Ah, udahlah capek ya kalau bahas itu, udahlah gak usah dibahas apa. No comment. No comment. Siap. Tapi kan supporter. Loren juga kan kita tahu maksudnya kalau untuk PSMS luar biasa dia. Abang main bagus dan aku pikir berapa kali kayaknya dia sering deket ke abang untuk meluk-meluk gitu setelah pertandingan. Ada nggak dia bilang, Dun bertahanlah kau Dun musim 2025-2026, ada nggak gitu dari seorang Loren? Sebenarnya kemarin kan sebelum main atau apa ya memang deket sama Pak Long. Iya. Sebelum itu kan Iyalah. waktu putaran Iya. pertama udah kenal, udah apa, karena kan memang dia kan Iya. memang udah pendiri Semek kan bang. Muka lama lah di smack gitu kan. Maksudnya kita main UI dia ada, kadang sharing kita di kamar itu kan. Ya pasti ada bang, dia bilang Gun tetap di sini ya kan, satu kita daerah. Baru aku bilang sama dia juga, Pak Lau kan tahu sendiri kan. Iya. Jadi jangan Pak Lau itu bilang aku nggak mau di PSMS, aku bilang. Udahlah Pak Lau yang tahu lah, aku bilang kan. Iya. Pokoknya aku hancur-hancuran tim aku di sini, aku bilang. Tim ini lagi bagus, sehat. 9 bulan gak digaji mak. Mau kemana kayak gitu Pak? Betul. Kamu nggak bisa. Iya. Siapa yang mau nonton? Itu kan nggak 9 bulan bang. Kalau dikasih makan nggak apa-apa. Ini enggak juga bang. Ini dikasih makan apa segala macam. Jadi Pak Lau jangan ada dia bilang sinilah kita tahun depan. Musim ini ya, pas musim berakhir ya, 2024-2025. Terakhir itu kan udah tadi dia salaman apa. Ya kita kan sebagai pemain minta maaf juga. Iyalah, belum bisa target 31. Target awal itu kan 31. Dan juga Pak Lau, sorry kita belum bisa bisa mencapai apa yang keinginan supporter atau masyarakat Medan. Tapi kita setidaknya udah berjuang. Sepakat. Berjuang, kita bertahan di Liga 2 gitu kan. Dan kita pun gak ada main-main kan bang. Iya. Main fight faktor rezeki lagi. Jadi bukan gara-gara Baharudin menurut abang ya? Enggak lah bang. Gak ada lapangan, gak ada pengaruhnya sebenarnya. Tergantung kita kan. Bang, ini tentang pemain asing lah bang. 3 pemain asing ini. Antik itu menurut aku kelas bang. Dan dia, aku Maramat juga kemarin udah wawancara sebenarnya bang tentang Antik. Udah duluan ya? Udah. Soalnya. Tapi kan gak ada aku tanya itu. Karena kan yang buat story kan abang. Karena gak mungkin gue tanya itu sama dia. Kalau sana dulu kapten awak dulu kan. Baru tapi kan bisa. Maksud aku karena kan yang buat kan abang, nggak mungkin gue tanya sama dia kan. Kalaupun cap gimana cap, ada pemain kapten yang nulis, nggak mungkin orang abang sebaya walaupun dia kapten, apapun kapten juga Mantan. di tim lain lagi ya. Sebutannya pula. Apa nggak cetak gol gini? Iya betul. Sorry. Abang berapa gol sih di musim 2-3 ya? 3 gol ya. Tapi terakhir itu boy syutingnya keras. Oh. Lawan Nusantara juga tuh kan? Bukan. Persikota. Persikota. Keras golnya boy. Itu kan bang ini aja tuh bang. Memang apa yang sesuai di latihan sebenarnya. Sampai dibilang sama coach Nili bilang ini kan sama yang di latihan ini gitu bang. Apa yang semua di latihan kejawab sama di pertandingan. Prakteknya langsung di pertandingan. Iya, memang gitu. Sebaiknya nyerang terus ke depan. Sebenarnya coach manajer itu lebih ofensif, defensif sih? Kalau menurut abang sendiri? Ofensif kan. Ofensif ya? Gak ada kita itu mau di kandang lawan mau bertahan apa. Ya, Serang terus. Dia lebih suka pola apa sih? Memang 3-4-3 atau bro? 4-3-3. 4-3-3, tapi sebenarnya si Ismi itu bertahan. Oh jadi 4-1 gitu ya? Ya, jadi aku nih lah. Jangkarnya? Bukan jangkar siapa? Bukan sih. Gelandang penyangkut. Motor-motoran. Gelandang pengangkut air, itulah. Gak ada, pokoknya bola naik kok naik, bola turun bagi turun. Sampai semampunya. Tapi bentar dulu bang, aku dengar cerita kan. Mungkin Coach Neil berani bilang gitu. Karena kan mungkin abang termasuk VO2 max tinggi. Karena di Brastagi informasinya kan abang termasuk yang 5 besar juga itu. Lari-lari naik gunung itu. Mau suka naik gunung. Kan betul itu kan? Iya. 5
5 besar kan? peringkat dua. Oh, peringkat 2 kalian bayangkan. Usia pemain kelahiran 90. Enggak usah. Lima lagi. Hah? Lima. Enggak usah dibilang, aku udah bilang 90 loh. 25 aku bilang. Kurang 10. Padahal aku sengaja bilang tahun lahirnya. Itu mungkin kenapa makanya di coach Neil mungkin abang naik turun. Setuju nggak dengan itu, Bang? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Lihat ini pemain muda apa tua, tapi kok jiwanya kayak muda. Gayanya pun anak muda mah ngeri. Gini-gini Bang nggak mau kalah Bang. Betul. Itu buat sahabat saya Muklis di posisi yang hampir sama gelandang. Contoh, Berani tak coba lah Bang. Klis, kau jangan bikin malu anak helpet, Klis. Macam Icana. Exit. Bukan, Reki lagi, cewa aku nengok lagi. bukan pilih nggak kasih 2 tiang 3 tiang nih berani kok jarak panjang. Reki nonton ini, Kimbel apa? Para itu kan manggil Kapten Paman kan? Paman. Kenapa gitu? Itu dari apa tuh Bang? Taruh kemarin Bang. Oh, kebiasaan jadinya. Mungkin karena paling tua kan. Oh iya Paman. Iya kok. Cuman Bang, awak udah umur 33 atau 34 kan? Yang main di bawah umur 19, 18 juga. Bang, Iya. aku mau bayar om. Kayak gitu bilang, kau lahir aku lelean. Iya betul. Oh Bang, tadi lupa nanti tentang antiknya gimana Bang? Top ya. Cuman kan dia memang udah berumur juga ya Bang, tapi pengalaman dia lumayan. Contohnya aja, kita bukan mengecilkan yang anak lokal enggak. Macam Jali kan bagus, semua bagus main kita kan Bang. Tapi itu tadi Bang, Pengalaman nggak bisa bohong ya Bang ya? pengalaman nggak bisa bohong. Terus memang bukti, maksudnya sewaktu antik itu nggak main 4 pertandingan 4 Iya, kalah. Nah, Itu cedera betis deh Bang ya? padahal di bawah itu kan Amjali, Ramadan, apalagi stopper kita. Hamjali, Ramadan, Repan. Baru ada 4 atau 5. Iya. Satu lagi siapa ya? Walaupun Repan sama Madan paling sering dimainkan. Nggak ada otak semua mainnya Iya, Bang. betul. Nggak ada otak semua. Siap. Kalau bisa bola di yang tabrak mau itu. Itu tadi faktor rezeki kan, faktor rezeki tadi. Pas antik pula nggak main, Cedera. kalah. Nah itu mungkin faktor penonton bisa lihat, oh gara-gara ini nggak main, padahal enggak kan. Bang, Cabral kan sempat diragukan juga cara bermain dia Bang. Ya kan awal-awal kan agak mendem lah dia. Golnya penalti aja kan gitu kan, Iya. seperti JJ. Tapi setelah menerima umpan dari Abang, dia juga semakin naik nih. Kalau analisis aku Bang, ketika ada Aidun semuanya bagus nih. Setuju nggak dengan itu Bang? Jilatan aku tuh. Nggak juga sih Bang, Nggak juga. sama aja. Tapi kan yang lebih gacor dia nggak? Ketika dia dapat umpan dari Abang, dia bilang makasih nggak? Ya makasih. Top Asis dia. Top assist. Iya. Terus kan Terbaik. kerja sama juga sama Gama kan, bantu juga. Maksudnya walaupun gitu Gama dibilang orang gini begini, Iya. main nggak apa, Setengah hati, lambat. Padahal memang skill dia itu top. Bang, dia ini loh Bang, timnas Brazil U17 atau 20. Berarti sama-sama si Coutinho dia. Coutinho. Iya, satu ini. Mungkin faktor rezeki dia aja main di Indonesia, Coutinho di Eropa kan. Iya. Gitu. Maksudnya bola tuh sama dia kita main ya kesukaan maksudnya. Terus ini kan jarang sih bola-bola long main. Pendek-pendek baru sweet play, Iya. baru datang. Jarang lah direct ball dia. Jarang Bang. Jadi Bang, kira-kira Bang, inilah mungkin terakhir juga Bang ya karena ini Bang ada tim yang Abang dulu lah, walaupun udah berganti nama nih. Mana dia? Sumut United. Ini kan ke Liga 2 nih. Kira-kira nih Bang, ya kan Abang kan kapten juga di sana. Di misalnya nih Bang, ditelepon. Walaupun tadi Abang bilang kan siapa cepat dia dapat nih, ya kan? Karena kita juga pemain profesional. Kalau dihubungi lah misalnya, walaupun liga belum tahu kapan berjalan Bang. Kira-kira ada nggak pertimbangan? Pertimbangan aja Bang, belum tentu terima. Ada sih Bang. Ini yang aku bingung Bang. Aku gini Bang, maksudnya di sana deket, aku Iya. deket sama dokter Indra, sama Pak Reslevi, nama Pak Arya. Di sini macam sama Bos Arya atau apa Iya, yang deket. kawan Nah, juga semua. inilah aku yang mau cepat pensiun. Megang isi sedih aja aku. Janganlah. Daripada aku kesana ban, bukan paten kali awak main juga. Ya, merendah aja. Bahkan semalam ya Bang, semalam aku udah ikut latihan sama Sumut. Ditelepon lah sama ini kan. Walaupun belum tanya kebugaran lah kita bilang Iya, dia ya. bilang, maksudnya itu positif Bang. Iya. Belum tentu kan kita main di situ, belum tentu kita latihan di situ mainnya Di situ, Bang. betul. Udah saya bilang juga sama mereka kan.
ini dalam rangka apa Bu? Kita latihan bersama. Oh, Oh, iya, nggak apa-apa. apa. Ya karena PSMS juga pernah gitu bang, waktu polusi tanggang awalnya akhirnya Iya, Polo betul. pindah ke Borneo. Kan latihan-latihan juga, Agung juga akhirnya. Ya, semua tuh banyak kan. Iya, iya. Anak-anak Medannya pulang semua kan Bang. Tapi abang pun nggak dipanggil di situ ya? Nggak ada. Ya kan? Itu habis coret. Oh iya betul. Iya iya kan? Udah orang pertama kok. Seminggu baru bingung. Loh, Aidun mana? Aidun mana? Nggak tahu. Iya, iya. Kalau di sana dibawa tim tetangga, Iya anjing lah, begina segala macam lah, begana Bang. Kalau nggak gitu ya kan? Siap. Maksudnya apa membuktikan? Iya, Bang. iya, betul. Ini yang nggak layak di PSMS, nah, ini main juga ini. Iya. Akhirnya dilirik kembali kan. Walaupun sekarang ini belum masih pertimbangan karena ya memang gini juga bang, manajemen pun kasihan karena liganya belum tahu Iya, kapan. betul. Tapi juga macam sumut nih Bang. Bukan mau banggakan enggak ya Bang. Tapi positif ya Bang, maksudnya Ramadan ini kan Iya, dia iya. takut mau siapapun yang datang di situ, anak-anak Medan. Oh, Bahkan diopen. aku sendiri kemarin kan disuruh siapa lagi tuh, maksudnya yang anak-anak Medan yang nggak ada tempat latihannya di bulan Ramadan datang di Unimed. Pelatihnya siapa bang jadinya? Nggak ada, hanya latihan kebugaran aja. Kebugaran aja ada sih kemarin Bang Saragi, Bang Santo, Tetap ada juga beliau. Iya, ya manajer datang juga, ya nggak ada tujuannya itu, nggak ada ayo ikut saya gini nggak ada, cuman untuk menyatukan gitu. Mana Siapa yang tahu, nggak ada, ya. siapa yang nggak ada tempat latihan, betul. Nah, di sini latihan ya Kak, belum tentu kan main di situ. Iya, Kalau iya, mau iya. ke sana ada tim yang ngelirik Iya iya. apa. Ya bagus juga Nah sebenarnya. itu tujuannya makanya kayak gitu. Tapi bang kalau bang pribadi tentang kegagalan PSMS kecewa lah pasti bang ya sebagai anak Medan ya. Iya. Siap. Bang mungkin terakhir lah bang, yang ingin abang sampaikan kepada supporter PSMS Medan mungkin bang yang atau penonton PSMS Medan bang. Ya kalau untuk tahun yang ini ya Bang, ya pemain pasti satu kecewa, kita nggak lolos ke Liga 1, target utama itu Liga 1 ya kan Bang. Ya mohon maaf untuk supporter ataupun masyarakat ya Bang, pasti pemain itu mohon maaf. Tapi dengan kompetisi yang akan datang mudah-mudahan PSMS ini lebih Amin. bisa tercapai, maksudnya Liga 1 ya Amin, Bang. amin. Satu kita main fasilitas macam stadion, Iya. itu tujuan, maksudnya harapan pemain itu kita main di lapangan yang bagus. Kita kan di Medan ini udah punya 2 stadion Iya, Bang. susu sama teladan. Iya, susu teladan macam di pancing kan Oh, Bang. iya, pancing. Liga, tapi kenapa nggak bisa dimanfaatin di PSMS gitu ya Bang. Kita maksudnya pemain bayangkan aja Bang, lapangan jelek. Iya. Gimana? Kita bukan jelek kan baru di Iya. Kalau nggak ada baru di kita main Mau di mana? Nggak mungkin kita main di Aceh sana. Aceh sana, Padang. entah di Siantar, Asahan. sana. Coba. Ya kita terima kasih juga kan sama baru di. Iyalah. Yang dibilangnya nggak ada betuanya, Betuanya. nggak ada. Memang balik ke kita lagi Iya, bang. balik kita lagi. Ya harapannya semoga tahun yang akan datang ini, PSMS kompetisi yang akan datang ini lebih baik lagi ya Bang. Dan bukan tidak mungkin Aidon juga akan tetap menggunakan jersey kebanggaannya 8. Oh, iya. Tapi ada cita bang terakhir nih lagi. Ada cita-cita setelah resign dari ini pengen kayak Legimin nggak? Pelatih, asisten lah dulu gitu. Ada sih Bang. Jadi buat apa kita ngambil lisensi? Betul. Kan? Ini aja kalau ada misalnya seandainya tahun ini ada rezeki gitu, aku lompat ke B gitu Bang. Ya kan sambil belajar. Selagi masih mampu main bola ya main, tapi ambil lisensi, nah, gitu. Kita banyak belajar juga. Macam gini lah Bang, kan Liga ini kemarin kan aku banyak nyatet juga. Oh, dari Coach Neil. Ya banyak nyatet asal habis latihan atau apa kan di rumah itu ada atau apa di handphone gitu. Bukan tidak mungkin beliau nanti menjadi Sumindy Harja berikutnya nih ya kan? Allah. Tapi kan aku belajar dulu. Betul. Junior. Mantap. Oke lah dengan telah percakapan kami di bulan Ramadan ini. Kami juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Aman lah semua ya bang ya? Aman. Oke lah bang, sukses terus. Tapi artinya dengan squad yang terdahulu hanya salah paham, artinya itu hanya untuk penyemangat seorang Aidon saja, tidak ada ingin ke ABCDE Oh, bang ya? nggak ada. Siap. Oke. Nggak ada, aku nggak pernah bermasalah sama satu timku yang di sini nggak ada. Dari tahun sebelumnya nggak pernah gitu. Masalahnya Minggu ini dulu nggak ada. Masalahnya cuma nggak digaji 9 bulan aja dulu ya. Kan? Datang saya. Ikut saya. Hoax itu ya, hoax. Oke. Waktu. Saya dengan percakapan santai kita 44 menit. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ketemu dengan Bang Aidon lagi. Dan mudah-mudahan karir dia sebagai pemain juga makin oke. Dan mudah-mudahan cita-citanya ngambil lisensi B, A,
AFC, wah tercapai, amin, dan jadi pelatih hebat. Itu aja mungkin, teman-teman. Makasih banyak. Dadah.